Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat Anda semua. Salam semangat. Nomor satu yang kita mau bicarakan tentang work ethic atau bagaimana cara bekerja berbisnis. Jangan seperti anak-anak muda yang sekarang berada di sekeliling istana yang memanfaatkan kekuasaan dan jabatan. Saya merasa tidak nyaman dan saya adalah orang yang pertama kali menyerang anak-anak itu. Saya mohon maaf kepada mereka secara langsung karena sebenarnya di dalam bisnis ya seperti itu. Saya bilang bisnis itu tidak seanjing itu kok, tidak harus gigit, tidak harus jilat gitu ya. Jadi saya harus, nggak ada yang ngasih ajarin bangsa ini, tidak seorang pejabat-pejabat senior atau negarawan yang mengingatkan, ya udah kita aja, kita nobody, tapi kita coba mengingatkan sesama kita, watawasau bil haq, yang mengingatkan yang hak, yaitu kita mengingatkan bahwa nggak gitu cara bisnis gitu ya, nggak gitu cara fasilitas, nggak gitu cara menggunakan logo negara untuk memperkenalkan fasilitas perusahaannya. Kalau senior-seniornya biarlah melakukan hal seperti itu gitu ya, tapi jangan yang muda-muda ini. Karena nanti Anda akan berkuasa, suatu hari nanti Anda megang tampuk, dan Anda lakukan itu lagi, itu adalah pelajaran yang sangat buruk. Makanya saya pikir, sahabat muda, Anda jangan sampai jadi oligarki milenial. Kata-kata oligarki itu adalah sekelompok orang mempengaruhi pemerintahan harus hilang dari kepala Anda. Kita berbisnis normal-normal aja. Tidak ada oligarki kalau perlu nanti. Yang sekarang kalau udah ada dari senior-senior itu biarin dan jangan diikuti lagi. Jadi karena itu saya kenceng sekali saya mengatakan kepada junior-junior saya itu bahwa sekarang ke depan gunakan work ethic, gunakan bisnis etika, gunakan integritas. Sekali lagi, apa itu integritas? Integritas adalah do the right thing when no one see you. Melakukan hal yang benar ketika tidak ada orang yang melihat Anda. Apalagi kalau ada orang melihat dan Anda salah. Nomor satu adalah mengaku salah dan mundur kalau Anda punya jabatan publik atau jabatan politik. Ajari senior Anda mundur gitu ya. Jangan sampai senior Anda malah membenarkan, oh mereka tidak ngerti, mereka harus diajarin dan lain sebagainya. Enggak, ajarin aja. Saya salah, mundur gitu ya. Itu nomor satu yang akan saya bicarakan hari ini. Ada 4 topik sebenarnya. Nah, nomor 2 sekarang. Nomor 2 ini intermezzo sedikit, intermezzo. Saya lihat beberapa sahabat, mungkin dulu zaman saya ada P4, kemudian ada PSBB, sekarang apa ya? PSBB ya? Kayaknya udah nggak relevan lagi. Pelajaran tentang Pancasila, pelajaran tentang bernegara, pelajaran tentang kewiraan, banyak yang hilang. Jadi saya mohon selama 5 menit ke depan, saya menceritakan sedikit atau merefresh sedikit apa pelajaran tentang kewarganegaraan, tentang bernegara. Bernegara itu ada 7 macam. 7 macam itu adalah ipolek sosbud hankam. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Keamanan adalah tugas polisi, pertahanan adalah tugas militer. Ya, ini pelajaran dasar sekali, saya harus ulang-ulangin. Dan di dalam dunia militer, apa itu militer? Militer adalah tugasnya satu, eradicate threat atau meniadakan ancaman. Sekali lagi, militer, pertahanan, tugasnya adalah meniadakan ancaman. Tugas polisi, keamanan adalah mempidanakan ancaman. Jadi, kalau kita melihat sekarang pandemik COVID-19, kalau ini masuk ranah ancaman negara, harusnya di bawah militer. Tetapi kalau ini cuma dianggap pandemik biasa seperti cacar, seperti saat ini yang negara pilih menggunakan pendekatan sipil. Jadi monggo silahkan. Kalau saya yang jadi presiden, saya bilang ini adalah threat, ancaman, maka tindakannya adalah military action gitu ya. Dan cepat ini selesai, bapecut segala macam orang dan dalam 2 minggu selesai gitu ya. Saya nggak mau lama-lama, habis itu ke bisnis as usual. Sekali lagi, bukan si Sontoloyo ini, bukan bosman ini. Sekali lagi, saya hanya seorang ideolog, saya hanya memberikan informasi-informasi yang benar dan seharusnya. Jadi toto, titit, titis, tetek, tutup, tuntasnya kita ajarin cara bernegara. Toto itu menoto, titi itu teliti, nanti kita terusin pelajarannya ya. Jadi kalau kita mau gemah limpah roh jinawi, kalau kita mau
ijo royo-royo, kata Rombo Warsito, maka harus ada yang namanya toto tentrem kerto raharjo gitu ya. Untuk kerto raharjo, untuk sejahtera, kita harus tentram. Untuk tentram kita harus menata gitu ya. Nah, tata ini adalah segalanya, karena tanpa ditata kita nggak tentrem. Kalau kita nggak tentram, gimana kita bisa sejahtera? Jadi kalau saat ini kita tidak sejahtera, pasti karena tidak tentrem. Kalau kita tidak tentrem, kenapa ya? Karena kita tidak noto. Nah, kenapa tidak noto? Karena yang notonya nggak ngerti bernegara. Nah, ngono lah kira-kira ya. Kita kira-kira harus diajarin. Oke, teman-teman, karena pelajaran ini basic. Kalau video-video saya total udah ada hampir 300, teman-teman kalau lihat di ujung merasa ini apaan sih? Coba nonton dari pertama. Memang toto daharnya saya masukin pelan-pelan. Maksud saya toto dahar nih gini, kita makan aja dahar itu ada notonya gitu, di mana sendok, di mana garpu gitu. Masuk bernegara nggak ada totonya gitu ya. Maka cara cerdas bernegara kita buat di video tersebut benar-benar pelan-pelan, dan saya sabar. Saya kadang-kadang ada orang bilang ini orang percaya teori konspirasi, ini orang percaya sama dunia datar. Itu pendapatmu gitu ya, monggo. Saya tidak pernah komplain sama pendapat orang, karena itu hak hidup seseorang berpendapat, dan saya pun berpendapat. Oke, kita lanjut tentang geopolitik. Geopolitik kita mundur sedikit. Sahabat semua bayangin kalau saat ini adalah tahun 1900. Anda bayangin sekarang dalam pikiran Anda berada di tahun 1900. Anda lihat kalender 1900 gitu ya. Apa yang Anda lihat? Saya suruh Anda bayangkan peta dunia. Peta dunia Anda bayangkan. Kemudian Anda lihat apa di peta dunia itu? Gitu ya. Sekedar mengingat. 100 negara belum ada loh di tahun 1900 itu. Saya ulangi lagi ya. Cina udah ada belum? India udah ada belum? Indonesia sudah ada belum? Saudi sudah ada belum? Gitu ya. Belum ada mereka semua. Jadi ingat sekali lagi, kalau di tahun 1900 ini dunia belum kayak gini. Letak geografinya benar sama, tetapi geopolitik, geostrategi, dan lokasi negara-negara tersebut belum ada. Jadi beda cara mikirnya 100 tahun yang lalu dengan sekarang ya. Nah, oke. Maka peta dunia bukan seperti sekarang. Peta dunia dulu berdasarkan peta kolonialisasi. Jadi wilayah ini wilayah Belgia, wilayah ini wilayah Portugis, wilayah ini wilayah Belanda, wilayah ini wilayah Inggris gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, di tahun itu setiap negara Eropa itu berperang. Belanda ribut sama Jerman di sini, Jepang Inggris sama Prancis di sini. Di setiap wilayah mereka perang. Tegang. Jadi tahun 1900 itu tegang sekali dunia itu. Lalu Inggris, nah ini dosa Inggris pertama nih. Inggris merasa tanpa aliansi, mereka ini kalah perang. Karena negara Inggris jajahannya, kolonialisasinya terluas sedunia. Lalu apa yang dilakukan oleh Inggris? Mereka bilang, kayaknya ada sebuah negara di sebelah bumi sana yang kita punya ikatan emosi, yaitu yang namanya Amerika. Amerika itu tidak pernah dijajah dan tidak punya daerah jajahan. Bagaimana kalau kita, kata Inggris nih, approach Amerika sebagai Anglo-American, kan Anglo-Saxon sebenarnya mereka semua rasnya ya, datang ke sana, kita ajak Amerika untuk menjadi junior alainya Inggris gitu ya. Nah, datanglah delegasi Inggris ke Amerika. Kemudian apa yang dilakukan oleh delegasi Inggris? Ngajakin Amerika untuk bersatu dengan Inggris. Amerika mendengarkan saja. Kemudian tahun 1901 delegasi Amerika dibawa ke Eropa. Inilah dosa Inggris pertama terhadap dunia. Apa yang terjadi? Amerika ternyata melihat Eropa itu teknologinya 50 tahun lebih bawah dari Amerika, alias Amerika lebih advance 50 tahun. Apa buktinya? Ingat film Last Samurai? Kembaran saya yang main tuh ya, ingat ya? Tom Cruise gitu ya. Film di Last Samurai tersebut, Amerika membantu Jepang tahun 1807 sekian itu, dan Amerika memberikan senjata otomatis yang namanya brand itu gitu ya. Ditembakinlah para samurai itu. Nah, di sini terlihat bahwa ternyata Amerika senjatanya sudah otomatis, sudah revolver. Jadi kalau koboi itu senjatanya sudah revolver waktu duel gitu ya.
Sementara ingat Perang Dunia Pertama 1914 itu negara Eropa tuh dikokang satu, ceklek dor, masih dikokang satu. Amerika melihat itu kaget, loh kok teknologi kami lebih maju ya, gitu ya. Dan di Amerika waktu itu dari kerosin, dari minyak bakar, Jean Paul Getty, kemudian Rockefeller ada menemukan minyak bakar, dan mereka dari minyak bakar sudah diturunin lagi ke gasoline, gitu ya. Sehingga waktu Thomas Alva Edison memerlukan bahan untuk menyalakan listrik, Amerika sudah pakai gasolin, gitu ya. Teknologinya udah maju sekali, dan Eropa masih belum segitu maju, masih kerosin, masih pakai minyak dari paus, dari whale, gitu ya, dan lain sebagainya. Dan di sini Amerika kemudian 1904, 1906 pertama kali Amerika menerbangkan pesawat 1 jam di New York Festival. Dunia geger, Amerika udah punya pesawat, gitu ya. Singkat cerita, Perang Dunia Pertama terjadi karena semua negara tegang. Amerika coba bantu Eropa. Lesson learn-nya adalah mereka setelah itu mereka mereview, kenapa mesti dibantu ya? Oke, kita lompatin lagi, ini hanya pelajaran geopolitik. Inti yang saya mau ceritakan sekarang sebelum topik terakhir kita akan diskusi adalah ini adalah how the world work, bagaimana dunia bekerja. Jadi saya ingin sahabat semua tahu bagaimana cara dunia bekerja. Kalau Anda ngerti cara dunia bekerja, Anda ngerti nanti COVID-19 itu mau diapain, bisnis mau diapain, terus bagaimana Indonesia menjadi besar. Kalau Anda nggak ngerti, Anda cuma baca dari judul-judul di majalah, di yang judul bombastis sekarang di .com, Anda nggak ngerti apa yang terjadi dan Anda jadi victim, gitu ya. Saya nggak mau lagi sahabatnya Bosman Sontoloyo ini victim, saya nggak mau. Jadi ini yang saya harus ceritakan, how the world work. Susah banget. Bagaimana cara dunia bekerja. Oke, kita lanjut ya. Kemudian tahun 36 dunia tegang, tahun 33 Jerman kalah perang, 1918 Jerman kalah perang, Jerman harus membayar seluruh biaya perang. Jerman bayar. Tahun 33 Hitler menjadi berkuasa di sana. Hitler nggak mau bayar, upetinya nggak mau bayar, dan dia menyatakan perang karena dia printing money, dia mencetak senjata-senjata di saat negara-negara tadi sibuk di daerah jajahannya, lupa sama Eropa. Jerman ambil kesempatan, Nazi ambil kesempatan, bukan Jerman ya, Nazi ambil kesempatan, printing money, cetak mesin perang, ekspansi ke Polandia. Itu yang terjadi. Eropa bingung, negara jajahannya pada mulai bergerak, seperti India, Indonesia udah pada mau merdeka, bergerak di mana-mana, Afrika Selatan dan lain sebagainya, di dalam diserang sama Nazi, gitu ya. Anda harus ingat ini, gitu ya. Anda harus ingat sejarah ini. Apa yang terjadi seterusnya? Pada saat itu bingunglah Eropa, mengajak Amerika, yuk join. Apa yang dilakukan Amerika? Amerika ini bilang, iya, tapi nggak masuk-masuk. Ingat ya, Amerika bilang iya, tapi nggak masuk-masuk. Kenapa? Di kepala Amerika dia pengen Eropa hancur, gitu. Saya skip lagi, saya lompatin lagi. Amerika cuma getem-getem aja, siapin di sini tahun 42, siapin di sini tahun 43, siapin di sini tahun 44, siapin di sini. Amerika setengah kopling aja, gitu ya. Sampai puncaknya nanti serangan Normandy di tahun 44-45. Nah, apa yang Amerika lakukan? Amerika memanggil negara-negara Eropa tadi, 17 negara lebih, tahun 1944, di kota kecil di utara Boston, namanya Bretton Woods, nama kotanya. Di Bretton Woods ini, Amerika bilang, negara Eropa, sebentar lagi kan kita menang perang, gitu ya. Kita nggak ingin ada perang dunia ketiga, setuju? Setuju. Ini saya ulangi lagi. Amerika bilang, sebentar lagi kita akan menang perang. Setuju? Setuju. Kita nggak ingin ada lagi perang dunia ketiga. Setuju? Setuju, kata mereka. Nah, supaya tidak ada perang dunia ketiga lagi, maka dunia harus dikontrol. Setuju? Setuju. Dunia mulai sekarang harus punya world currency. Setuju? Setuju. World currency-nya namanya dolar. Perancis keluar dari delegasi, dari ruangan tersebut. Yang lain nggak bisa apa-apa, gitu. Karena kalau perjanjian ini tidak disetujui, Amerika tidak masuk Eropa. Tapi seminggu kemudian begitu diserang Perancis sama Jerman, Perancis pulang lagi dan menandatangani. Apa yang kedua? Yang kedua,
kita harus membuat yang namanya World Bank. Yang lain udah nggak bisa apa-apa. Ingat, World Bank posisinya di Washington, bukan di New York, bukan di London. Artinya apa? Kalau di Washington artinya milik Amerika. Yang kedua, kita harus membuat namanya International Monetary Fund, IMF. Oke, suaranya Amerika 26%. Untuk sebuah resolusi keluar, suara harus 75%. Ingat ya, untuk resolusi IMF mengeluarkan apapun harus disetujui 75% suara. Suaranya Amerika 26%. Alias, kalau seluruh negara setuju, Amerika tidak setuju, hanya 74%. Paham ya? Bahwa kalau Amerika setuju, baru resolusi itu keluar. Walaupun dia cuma 26%. Ini kurang ajar namanya. Dan teman-teman sahabat semua, Anda harus tahu cara bernegara supaya paham. Jangan-jangan yang di atas itu yang udah ikut Lemhanas doang yang tahu, dan saya nggak ngerti apakah banyak menteri-menteri kita yang ikut Lemhanas yang paham beginian. Kalau nggak, bubrah negara ini kalau tidak dikelola oleh orang-orang yang paham bernegara. Jadi saya pikir ya udah, saya ngomong aja lewat udara saja, ke sahabat-sahabat saja, ke orang-orang yang mungkin peduli dengan bangsa ini, dan saya mencoba membahasakan menggunakan bahasa yang sederhana mungkin gitu ya. Balik lagi, setelah ketiganya itu ditandatangani bahwa dolar menjadi world currency, World Bank berdiri dan IMF berdiri, lalu apa yang Amerika lakukan? Dia tidak segera masuk. Dia buat yang namanya Operation Paperclips. Anda boleh cek di Google, apa sih Operation Paperclips? Paperclips, itunya kertas, itu jepitan kertas. Operation Paperclips adalah operation untuk mengambil oleh CIA, jadi non kombatan ya, nggak pakai bedil, mengambil 1.100 ilmuwan Jerman. 1.100 ilmuwan Jerman ini diambil, ditarik untuk dijadikan orang-orang yang sejak saat itu sains dan teknologi semua ke Amerika. Setelah Operation Paperclip berhasil membawa 1.100 ilmuwan keluar dari Jerman dan menjadi warga negara Amerika, Amerika bilang silakan serang, Rusia serang, rata, Jerman selesai. Dan sejak saat itu Inggris dan Amerika adalah negara yang mengendalikan dunia. Jadi who control the world? Saat ini dua negara itu yang disebut Anglo-American. Siapa musuh mereka yang paling berat? Adalah Rusia, ya. Karena setelah itu Rusia perang namanya Cold War. Nanti ada Cold War, nanti panjang lagi. Kemudian muncullah negara Cina. Nah, sabar ya.